Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini memasuki bulan Rajab. Biasanya Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu berlomba jualan salawat. Karena katanya dengan membaca salawat itu maka terbukalah 12 pintu rezeki. Malah lebih sadis lagi, pintu rezeki itu berbentuk uang. Misalnya salawat nariyah. Kalau kita baca teks sama aja baca ucapan salawat. Ucapan salawat kepada Nabi Muhammad itu artinya kan kita berdoa dan berterima kasih. Iya kan? Berterima kasih terhadap apa yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad membuat kita ini selamat. Tapi kemudian oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawannya, termasuk nanti juga ada Habib itu, ada lagi Ustadz saya lihat itu udah terlaluan gitu. Seolah-olah dengan membaca salawat orang jadi kaya. Di mana dasarnya? Coba cek hadis-hadisnya itu kalau menurut sanad itu hadis-hadis daif. Daif aja. Misalnya dengan baca salat orang kaya gitu. Hadisnya daif dari segi sanad. Kemudian karena sanadnya memang daif, secara logik pun juga nggak bisa dibuktikan. Karena hadis itu baru bisa dikatakan benar, ya secara logika itu benar, bisa dibuktikan. Dan secara sanad itu bisa gitu, marfu sampai kepada Nabi. Tapi kalau cerita pandai retorika itu, di mana nanti kelemahannya? Begitu dipraktekkan, nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Misalnya nih, membaca 100 salawat setiap hari, atau 1000 salawat setiap hari, itu mendapat rezeki. Rezeki umum kan. Tapi mendapat uang, kata Yusuf Mansur, itu udah mulai nggak bisa dibuktikan. Uang dari mana? Nanti katanya Allah akan mentransfer uang ke rekening bapak-bapak ibu semua. Coba diikuti, pasti hasilnya sinting nanti itu. Orang jadi gila. Gak ada. Jadi jualan-jualannya itu di bulan Rajab ini bagaimana mendapatkan uang. Tapi perlu dilihat Yusuf Mansur sudah diblokir oleh umat Islam. Orang nggak mau ya, cerita omong kosong kok. Kalau kita lihat sanadnya nih, dia nggak yakin itu. Dia juga nggak percaya sebenarnya. Kalau dibilang iman, dia beriman nggak? Dia nggak beriman kepada cerita selawat itu. Lalu untuk apa cerita selawat? Ya untuk ngibul-ngibulin orang yang bimbang-bimbang, yang limbung-limbung ini, itu aja. Cepat kaya nggak? Ya, mari 1 juta misalnya. Kalau ada 1000 orang, kan itu seperti sering dia bilang nih, pengen mobil Alphard nggak? Modal 1 juta dapat Alphard. Siapa orang nggak mau? Ayo keluarin 1 juta gitu. Kalau ada 2000 orang, 2 miliar dia bawa duit pulang. Terus dapat Alphard nggak jemaahnya nih? Nggak ada. Dan itu sudah menjadi keyakinan buat cerita Yusuf Mansur itu, kalau dengar dia bercerita, pasti nanti ujung-ujungnya uang daripada bapak ibu sekalian itu akan dia ambil. Kantongnya disuruh kosong-kosongin. Dia beriman nggak? Enggak. Dia nggak beriman dengan cerita itu. Tapi dia cerita dengan apalah, narasi yang meyakinkan, retorika yang membuat orang terenyuh gitu. Keluar duit. Ya kan? Dia nggak peduli itu. Oh, ini uang dari TKW yang sudah bertungkus lumus mencari rezeki, meninggalkan anak dan keluarga, dia datang ke negeri orang. Yusuf Mansur nggak peduli. Ini gaji orang ini harus dirampok ini. Bahasanya apa gitu? Tabung tanah, ya kan? Bahasa apa lagi? Kita bangun hotel syariah. Begitu jadi hotel, dia punya dia sendiri. Setelah itu berjalan, bisnis lendir dia di situ. Kalau nggak cek hotel City-nya, bisnis lendir dia di situ. Haram nggak? Kalau hukum Islam ya haram lah.
Tapi kalau Mansur nggak ada tuh haram-haram itu. Dia nggak kenal istilah haram, ya nggak percaya kok. Di barat iman, beriman nggak? Enggak. Kalau nggak beriman apa namanya? Ya mungkin kalau bahasa kasarnya PKI itu gitu. Tapi kan PKI itu partai ya. Dia mungkin nggak anggota partai itu kan, tapi ya begitulah orang mempersepsikannya. Jadi kita lihat yang datang membawa dakwah Islam ke Indonesia ini nggak semua juga orang-orang yang percaya kepada Al-Quran. Bahkan ajaran komunis ke Indonesia ini ya orang Islam secara KTP juga ikut membawanya. Tujuannya apa? Untuk melanggengkan penjajahan di Indonesia. Nah, Yusuf Mansur cerita salah-salah itu tujuannya apa? Pertama dia dapat duit, kedua biar orang Islam ini bodoh terus gitu. Masa sih baca Yasin bisa beli motor? Lah Yasin itu kan memudahkan. Kalau orang baca Yasin hidupnya jadi mudah. Apa aja mudah, bangun rumah mudah, kerja mudah, usaha mudah, dapat modal mudah, bayar utang mudah, termasuk pengen motor mudah. Udah lah, kalau Yasin sampai turjaun kebanyakan Pak. Percuma juga baca Yasin sampai turjaun, handphone kita isinya macam-macam. Kedengkian, caci maki, kesebelan, nggak nempel. Jadi saya sholatin toko emas. Saya bilang, ya Allah kalau gitu aku minta toko emas. Dikasih loh Bu, 11 toko emas. Bukan 1 nih, 11. Jadi saya ceramah di salah satu daerah di Jakarta, di Jawa Barat. Ceramahnya itu di orang yang punya toko emas. Dia punya 11 toko emas. Setelah selesai ceramah, apa dia bilang? Ustaz, saya punya tabungan. Hasil dari punya toko buat Ustaz aja. Subhanallah. Apa enggak sama dengan punya toko emas itu? Hah? Paham gak nih? Bukan tokonya yang dikasih ke saya, repot juga. Kalau tokonya dikasih ke saya, repot Bu. Oh saya nggak ngerti kok. Tapi yang mau kasih apa? Hasilnya. Biar kita ini dianggap sama dia orang bahlul. Jadi bahlul-bahlulin aja sama dia. Dia nanti ada kelompok Habib-Habibnya itu. Sama kelakuannya. Ada Habib gila. Kalau menurut saya Habib gila itu. Kenapa? Dia mengatakan begini, aras ini gitu. Ini bisa kami tahan karena kami keluarga Ahlul Bait Rasulullah. Sinti enggak? Tuh ada lagi Habib datang kemari dia per musim dia datang tuh. Ceritanya ya untuk orang-orang yang nggak pakai otak. Tapi kalau sedikit aja kita mengenal agama, kita udah pasti menolak. Misalnya nih, bacaan juga menurut kita nggak begitu lurus-lurus amat gitu. Dia kedip-kedipan matanya begini-begini. Wallahi, dia pakai wallahi lagi. Ra'aitu Rasul fi zawiyah. Saya lihat Rasul di pojok itu. Wa fi kulli zawaya, di setiap pojok Ra'aitu Rasul, hazar Rasul, hazar Rasul. Sinti enggak tuh? Berapa tahun yang silam, belasan tahun yang lalu, bahkan mungkin puluhan tahun yang lalu, saya senang membaca kisah-kisah aulia. Hampir nggak percaya gitu ada orang-orang yang kemudian Nabi bisa ikut bersamanya. Kita mengetahui sedikit, yang sedikit itu kita pegang gitu. Terus kita ngelihat kayak Rasulullah ngikutin gitu. Ngikutin. Yang muda-muda mau pegangan perempuan yang dia belum menjadi istrinya, begitu mau pegang tuh ada wajah Rasul di sana, gak jadi. Allah. Itu mau ngambil barang yang tidak yang belum halal buat Anda, barang yang bukan milik Anda. Begitu mau ngambil tuh rasakan ada tangan lembut yang menahan. Tangan lembut itu adalah yadur Rasul. Tangan Rasulullah. Weh saudara, kayak apa itu? Azan berkumandang, menjelang azan Rasulullah bilang, saya duluan Sof, saya tungguin. Ya Allah, bagaimana kita enggak nyusul? Itu grupnya Yusuf Mansur. Rasul itu kan udah meninggal. Rasulullah itu kan sudah meninggal. Yang kedua dia satu orang cuman. Muhammad bin Abdullah itu cuma satu orang. Ini kata Habib, misalnya lihat tiap pojok, di tiap pojok, di tiap pojok. Mana ada
Coba pakai pikiran kita tuh. Tapi karena orang kita ini kan banyak nih, kalau udah Arab tuh dia udah Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma begitu. Padahal yang cerita yang dibawa itu membuat kita itu mundur ke dalam pemahaman hidup ini berabad-abad ke belakang. Jadi cerita Yusuf Mansur dalam soal salawat itu membuat umat Islam ini terlepas dari kaidah ilmiah, jauh dari kebenaran. So kalau ilmiah itu bisa bisa diurai gitu. Minimal akal pikiran kita bisa menerima. Ini akal pikiran nggak bisa menerima. Karena itu dalam aktivitas, Yusuf Mansur tuh dia nggak bisa hidup tuh di kalangan ulama-ulama. Nggak bisa dia. Kenapa? Karena takut nanti kalau kebenaran sesungguhnya itu dibicarakan. Tapi dia hidup misalnya dengan pastor, gitu kan. Dia hidup nanti dengan orang-orang yang menjadi buronan polisi gitu. Itu bisa dia hidup. Yang lingkungan nanti hanya mengatakan Ustaz, gitu. Tapi kalau cerita dalil, cerita logika hukum, cerita kebenaran hadis, wah itu takut dia, karena itu membatasi ruang gerak dia untuk meraup uang daripada pendengarnya. Tapi dengan berjalannya waktu kita teriakin terus gitu. Dia biasanya makin takut dia untuk tampil karena wujud yang sesungguhnya itu dia nampak gitu. Siapa Yusuf Mansur yang sesungguhnya itu terus ketahuan gitu. Di cerita salawatnya di bulan Rajab, dia sekarang ini bingung nih mau sekarang ini dia bingung nih. Dia mau buat tampilnya di mana gitu. Karena tempat dia menyamun itu makin lama ditutup gitu. Nggak ada. Mau cerita apa dia? Mau cerita ilmiah, bahannya orang bisa membantah dia gitu. Karena itu dia hanya genumal-genumal aja sekarang nih, ngerundel gitu. Wah, duit makin kurang nih. Padahal dengan duitnya yang ada sekarang ini, dia tidur aja diam-diam, tuh nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Tapi ya manusia kan biasa gitu. Nggak ada dia puas, nggak pernah dia merasa cukup. Mudah-mudahan kita tidak bisa lagi, atau jemaah kita, atau umat Islam nggak bisa lagi ditipu-tipuin, dibodoh-bodohin oleh Yusuf Mansur, baik cerita itu cerita salawat, cerita jumpa Nabi, yang ujung-ujungnya nanti pasti menyangkut dengan cerita duit dan cerita fulus. Mari kita hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.